Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Dan ini adalah episode yang ke-9 dari silsilah pembelajaran kita bersama kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Jamaah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran ini. Dalam kitab Matan Jurumiyah, secara ringkas kita ingatkan isinya. Pembahasan pertama kita sudah selesaikan babul kalam, babul i'rab, dan bab ma'rifatul i'rab. Dan intinya ada dua bab di sini, yaitu babul kalam dan i'rab. Sedangkan bab ma'rifah ini adalah rincian dari babul i'rab. Kemudian sekarang sedikit kita akan membahas tentang babul af'al. Cuma satu halaman atau lebih sedikit. Kemudian nanti yang akan panjang kita bahas itu adalah babul asma. Pembahasan tentang asma. Jadi yang terpanjang pembahasannya dalam kitab Matan Jurumiyah atau di semua kitab Nahwu sebenarnya adalah bab isim. Kita ingat ya, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga harf. Pembahasan tentang harf bisa dibilang i'rabnya tidak ada. Jadi sudah sangat mudah. Kalau huruf itu lihat baris akhirnya saja. Huruf min, kita bilang min mabni ala sukun. Al-ba misalnya bismillah, bi harfu jarrin mabni ala al-kasr. Lam mabni ala al-kasr misalnya. Dan huruf-huruf yang lainnya tinggal lihat baris akhirnya, maka dia mabni sesuai dengan baris akhirnya. Itu huruf berarti intaha kalamuhu. Jadi pembahasan tentang huruf ini yang paling mudah. Yang kedua pembahasan tentang fi'il. Fi'il ada 3, madi, mudhari', dan amr. Yang termudah itu adalah madi dan amr. Sedangkan fi'il mudhari' ini yang agak panjang dikit. Kita bahas ada yang marfu', mansub, dan ada yang majzum. Dan yang paling panjang adalah pembahasan isim. Alhamdulillah, berarti kalau kita sudah ibaratnya memahami pembahasan tentang huruf, nanti ada huruf istifham, ada huruf jar, ada huruf yang lainnya, huruf qasam, itu i'rabnya nggak susah. Begitu juga fi'il madi dan fi'il amr tidak susah. Yang panjang kita bahas kalau bab fi'il cuma satu, yaitu fi'il mudhari'. Sedangkan bab asma inilah yang terpanjang. Nanti ada isim yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majrur. Walaupun ada isim yang mabni itu sedikit, tapi kebanyakannya adalah isim yang mu'arab. Tayyib. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke pembahasan babul af'al. Seperti biasa, kita akan membacakan dulu ya kitabnya. Ini kalau di kitab saya halaman 66. Kemudian nanti kita jelaskan sedikit dari segi i'rabnya. Kemudian kita jelaskan dari sisi syarah atau penjelasan hukum yang terkandung berkaitan dengan bahasa. Kata muallif rahimahullah, babul af'ali. Al-af'alu salasatun, madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواسب 10 وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم 8
ashara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Nah, ini halaman 66 dan 67 ya. Dua halaman yang akan kita bahas di babul af'al ini. Baik. Kita jelaskan secara i'rab. Secara i'rab dari kata babul af'al, kenapa kita baca babu? Karena ini khabarnya sedangkan mubtada'nya mahdzuf. Al-af'alu salasatun, mubtada' khabar, madin wa mudhari'un. Madin ini apakah marfu' atau majrur? Jawabannya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Baik. Madin ini kenapa dia marfu? Karena dia menjadi badal dari salasatun. Kemudian wa mudhari'un wa amr menjadi na'at. Nahwu ini misal dari madin apa? Daraba, mudhari' yadribu, dan amr contohnya idrib. Kemudian beliau menjelaskan secara detail fal madhi maftuhul akhiri abadan. Al madhi mubtada, kemudian khabarnya maftuhul akhiri abadan. Wal amr mubtada majzumun, ini khabarnya. Wal mudhari', nah ini mubtada lagi, khabarnya adalah makana. Ma di sini adalah ismu mausul fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, kemudian kebanyakannya nanti ini ma'tuf, kemudian kata muallifan nawasibu asyaratun. An-nawasibu asyarah, an-nawasib mubtada, asyarah khabar. Kemudian dijelaskan wahya anwalan wa idzan wa kai, ini penjelasan atau bisa dibilang ma'tuf kembali ke sana. Al-jawazim ini mubtada khabar juga. Begitu juga setelahnya sama i'rabnya. Ini secara i'rab. Baik. Sekarang kita bahas mensyarah ya, entah itu secara bahasa atau secara apa hukum yang terkandung di sini. Baik. Kata muallif di sini al-af'alu salasatun. Al-af'alu salasah. Nah, apa arti salasah? Artinya adalah fi'il itu terbagi menjadi 3. Kita melihat di sini al-af'al. Langsung beliau masuk al-af'al terbagi menjadi 3. Kata beliau madin wa mudhari' wa amr. Pertama namanya fi'lun madin. Perhatikan. Bacanya itu adalah fi'lun madin. Jangan baca fi'lun madun. Atau fi'lul madi. Yang satu nakirah, yang lainnya ma'rifah, itu salah. Yang benar adalah fi'lun madin. Wa fi'lun mudhari'un wa fi'lu amrin. Nah, kalau fi'lu amrin ini mudhaf ilaih. Jangan bilang fi'lun amrun. Nah, ini kebalik. Kalau kita baca fi'lun amrun, yang benar adalah fi'lu amrin. Nah, kalau kita mungkin Indonesia selalu benar karena kita bilang fi'il madi Ustaz, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, jadi enggak kita harokatkan akhirnya. Tetapi yang benar secara bahasa Arab itu kita bilang fi'lun madin, fi'lun mudhari'un wa fi'lu amrin. Yang pertama adalah madin. Baik. Apakah yang dimaksud dengan fi'il madhi? Dulu kita sudah sebutkan apa sebenarnya ta'rif dari fi'il. Al-fi'lu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa taronat bi zaman. Ini kebalikan dari isim. Lawan dari fi'il itu adalah isim. Fi'il itu lam yaktarin bi zaman. Fi'il itu iktaronat bi zaman. Isim itu tidak akan tergantung dengan waktu. Kalau fi'il, dia sesuai maknanya dengan waktu. Semua fi'il pasti kaitannya dengan waktu. Apakah dia masa lampau, sudah berlalu, atau hari ini, atau yang akan datang. Sedangkan fi'il madi artinya berarti adalah kalimat fi'il yang maknanya masa lalu. Kemudian muallif di sini menyebutkan fal madhi
maftuhul akhiri abadan. Ini hukumnya, atau kita bisa bilang, Ustadz, apa i'rab fi'il madi? Jawabannya, madi maftuhul akhiri abadan. Selalu fathah. Ini kata muallif. Kemudian mudhari', kemudian amr gimana? Dia langsung loncat, tidak menyebutkan mudhari' dulu. Muallif mengatakan, wal amru majzumun abadan. Dan amr itu selalu majzum, kata beliau. Amrun selalu majzum. Taib, sekarang kita mulai satu-satu. Mulai dari i'rab fi'il madhi. Taib, al-madhi. Kita mulai dari al-madhi. Secara ta'rif, apa arti madhi? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimat yang sudah ada maknanya dan yadullu ala zaman al-madhi. Dia menunjukkan waktu yang sudah terjadi. Contohnya, beliau menjelaskan di sini doroba. Beliau menjelaskan apa? Doroba. Nah, doroba bagaimana i'rabnya jadinya? Ini adalah inti kita belajar nahwu. Tahu i'rabnya apa? Kita bilang doroba fi'lun madin mabniyun alal fath. Makanya muallif mengatakan maftuhul akhiri abadan, selalu fathah. Abadan ini menunjukkan bahwa dia mabniyun alal fathah. Jadi i'rab fi'il madhi itu apa? Mabniyun alal fathah. Tetapi ini adalah pendapat muallif. Ini pendapat pertama, maftuhul akhiri abadan. Mabni alal fathah selalu. Mabni ala al fathah abadan. Pendapat kedua, i'rabnya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, mabni ala al-fathah. Mabni ala al-fathah. Contohnya daraba, dan ini kebanyakan fi'il madhi i'rabnya seperti itu. Mabni ala al-fathah, daraba. Tapi bagaimana kalau darabtu? Ini mabni ala as-sukun. Darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum. Fi'il madhi yang nyambung dengan domir, seperti darabtu. Fi'ilnya sampai huruf apa? Apakah fi'ilnya darabtu, Ustaz? Harusnya mabni ala dom, kan akhirnya tu. Ya akhi, fi'il itu akhirnya adalah darab sampai ba. Kalau tu itu bukan fi'il, tetapi itu domir, bukan fi'il. Berarti darabtu ini mabni ala apa? Mabni ala sukun. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi mabni alal fathah, yang kedua mabni alas sukun. Kemudian mabni ala apa lagi? Mabni ala dhamm. Ada fi'il madhi yang mabni ala dhamm? Ya, ada. Apa contohnya? Zahabu atau dorobu. Nah, kita contohkan seperti yang ada di kitab ya. Dorobu. Nah, sampai mana fi'ilnya? Bukan ini mabni ala sukun, kan wawunya sukun, Sat. Lihat hurufnya. Fi'il itu sampai ba atau sampai wawu? Jawabannya adalah sampai ba. Doroba. Ba-nya ini fi'il. Kalau wawunya dorobu, wawu itu bukan fi'il. Berarti bu ini apa barisnya? Dhammah. Berarti kita mengatakan di sini fi'lun madin mabniyun ala dhammi. Berarti ada berapa di sini? Ada 3. I'rab fi'il madhi. Kalau kita bisa ini semua fi'il madhi dimanapun kita cari. Di Quran, di hadis, di bahasa Arab. Kita bisa buka surat Al-Fatihah misalnya. Ada enggak fi'il madhi di surat Al-Fatihah? Nah, tidak ada mungkin ya. Kita bisa buka di surat yang lain, di surat Al-Baqarah. Kalau kita paham yang 3 ini, fi'il mudhari', fi'il madhi cuma 3 i'rabnya apa saja? Dia mabni ala al-fathah, mabni ala sukun, dan mabni ala ad-dhamm. Kita cek sekarang, kita buka Quran. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru. Ada fi'il madhi di sini? Ada. Mana? Kafaru. Kafaru fi'il madhi? Iya. Kafaru fi'il madhi. Lihat dia, apa baris akhirnya? Ra.
Ro'innya apa barisnya? Kafaru. Kafaru. Apa baris kafaru? Dhammah. Berarti dia mabni ala dhammi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kafaru, kita bilang kafaru fi'lun madi mabni ala dhammi. Lihat ayat setelahnya, khatamallahu ala qulubihim. Ada fi'il madi, ada. Itu khatama. Ma, apa barisnya? Fathah. Berarti fi'lun madi mabni ala dhammi. Fahimna di sini? Fahimna insyaallah taala. Nah, berarti intinya ada 3 i'rab apa? I'rab fi'il madi. Yang pertama mabni ala fathi. Yang kedua apa? Mabni ala sukun. Dan yang ketiga mabni ala apa? Mabni ala dhammi. Taib. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Apa itu yang kedua? Fi'il amr. Ustaz, kenapa diloncat fi'il mudhari'? Nah, fi'il mudhari' ini yang agak panjang. Karena i'rabnya lebih panjang. Fi'il amr, kata muallif di sini, pendapat beliau majzumun abadan. Majzumun abadan. Nah, loh, apa sih maksud majzum? Berarti fi'il amr ini tidak mabni? Enggak, dia mabni ala ma juzima bihi. Apa arti majzumun abadan ini? Mabni ala ma juzima bihi fil mudhari'. Kita ingat dulu ketika fi'il mudhari'nya, lihat fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Kalau fi'il mudhari'nya marfu' ala dhamm, berarti dia majzumun bi as-sukun. Lihat, ala majuzima bihi fi'il mudhari'. Contohnya di sini idrib. Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Lihat mudhari'nya ketika majzum. Lam yadrib. Lam yadrib kita bilang majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Berarti ketika amr dia ikut juga di atas sukun. Tetapi bedanya ketika fi'il mudhari' dia majzum, dia mu'rab. Ketika fi'il amr dia mabni. Nah, jadi berkaitan sedikit amr dengan mudhari'nya. Karena mabni di amrnya itu sesuai dengan apa dia majzumnya dulu di fi'il mudhari'. Nah, ini maksud muallif majzumun abadan, artinya dia mabni ala majuzima bihi fil mudhari'. Semoga dipahami. Dia mabni ini sesuai dengan apa yang dia dijazmkan di sana. Jadi ada berapa i'rab fi'il amr? Yang pertama adalah mabni ala sukun. Nah, ini yang paling banyak. Idrib, ijlis, iqra, irtah. Nah, ini yang paling banyak. Kemudian, contohnya di sini idrib ya. Yang kemudian mabni ala al-dhamm. Apa contohnya? Idribu. Nah, idribu. Ini mabni ala apa? Fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya mabni ala hazfi an-nun. Karena dia ketika fi'il mudhari' lam yadribu. Kita bilang majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun. Berarti di sini kita bilang majzumu mabni ala hazfin nun. Berarti di sini apa? Berarti di sini dia mabni ala hazfin nun. Nah, bukan mabni ala dhamm, afwan. Mabni ala hazfin nun. Kemudian mabni ala apa? Mabni ala al-fath. Fi'il mudhari' itu juga ada mabni ala al-fath. Apa contohnya? Idriban. Nah, lihat ba-nya ini dia mansub. Iqra'an, ijlisan. Kapan dia? Kalau ada nunut taukid. Ini 1 mabni ala sukun, 2 mabni ala al-fathah, 3 mabni ala hasfin nun. Ada yang keempat, yaitu mabni ala hazfi harfil illah. Hazfi harfil illah.
Dia mabni dan tanda binanya adalah membuang huruf illah. Contohnya apa? Imdi. Nah, madha yamdi, imdi. Nah, kalau kita lihat imdi Ustaz, fi'il amr, mabni ala apa? Mabni ala kasrah Ustaz, karena dia di kasrah. Ndak, ada huruf yang terbuang setelahnya, itu ya. Kita mengatakan mabni ala hasfi harfil illah. Berarti ada berapa? Ikhwan sekalian. Mabni ala al-fatah, mabni ala sukun, mabni ala hasfin nun. Nah, mabni ala hasfin nun, dan yang keempat mabni ala hasfi harfil illah. Nah, kita ringkas. Fi'il madhi i'rabnya 3. Afwan. Fi'il madhi i'rabnya ada 3, yaitu mabni ala apa? Mabni ala al-fath, kemudian as-sukun. Fi'il madhi ini adh-dhamm. Sedangkan fi'il amr i'rabnya ada 4, yaitu mabni ala as-sukun aslinya, kemudian mabni ala al-fath, kemudian mabni ala al-hazf. Al-hazf artinya membuang. Ya, hazf ada 2, hazfun nun dan hazfu harfil illah. Hazfu harfil illah. Jadi i'rabnya semua fi'il madhi tinggal mabni. Kita bilang i'rabnya sangat gampang. Mabni dan lihat akhirnya. Idrib, lihat akhirnya, berarti mabni ala sukun. Idribu, lihat akhirnya. Fi'il madhi. Darabu, lihat akhirnya. Ba'nya barisnya apa? Dhammah, berarti mabni ala adh-dhammi. Kafaru, apa akhirnya? Ra barisnya dhamm, berarti mabni ala dhamm. Begitu juga fi'il amr. Nah, izhab, sukun, berarti mabni ala sukun. Iqra'u, berarti mabni ala dhamm. Ijlis, sin sukun, berarti mabni ala sukun. Nah, ijlisu, lihat akhirnya hasfun nun, berarti dia mabni ala hasfin nun. Nah, insyaallah untuk pembahasan fi'il mudhari' pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini kita sudah bahas babul af'al yang pertama, yaitu apa? Madhi dan al-amr. Nah, yang suka lumayan panjang al-mudhari'. Jadi bab ini kita bagi 2 ya. Insyaallah di pertemuan 9 ini bahas fi'il madhi dan fi'il amr. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas bab tentang fi'il mudhari' khususnya. Kita sudah ringkas tadi, semoga mudah difahami dan kita mudah untuk memurajaah kembali, menyetelnya berulang kali kalau kita kurang paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.